Jadi tiba-tiba saya dengar juga Mas Bardigu terkena infeksi. Ya, nah ini juga mungkin ada moral lesson ya atau pelajaran yang kita harus ingatkan kepada sahabat semua karena kalau Anda terkena COVID, jujur langsung pada orang yang dekat Anda pada saat itu. Karena saya waktu terkena itu sebenarnya saya cukup steril karena saya di rumah terus. Maksudnya work from home, semua pakai semua. Bahkan kalau yang penting-penting hanya datang ke rumah saya, keluar tuh benar-benar terbatas. Terus di hari kebetulan istri saya itu hobinya trekking. Nah, suatu hari dia trekking sama temennya dan beberapa hari kemudian temennya cerita bahwa dia kena COVID dan gitu. Aduh, kita langsung bilang berarti kan kita bisa terpapar. Sekali lagi, masih bisa terpapar. Wah, coba dia lebih dulu atau early ngasih tahu kita sehingga kita bisa. Sementara waktu itu Selasa, Kamis saya ada big event, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan saya di situ udah merasa udah apa ya, lidah nggak ada rasanya, tasteless. Ada yang salah lah. Oh gitu ada. Belum. Terus apa namanya, terus lemes sekali gitu. Tapi acara itu harus selesai. Nah begitu saya pulang hari Minggu, saya bilang tes PCR swab. Hari Senin kan keluar ya, 24 jam kemudian keluar positif. Dan seluruh keluarga saya positif, istri, anak saya semua. Langsung, wah kita langsung kaget gitu ya. Besoknya saya merasa lemes gitu. Terus saya pikir, wah ini ada apa nih gitu. Coba kita ke IGD. Nah waktu di IGD dokter yang rawat itu melihat, Pak saya ada satu curiga, boleh nggak saya ngetes kadar oksigen yang masuk ke dalam tubuh Bapak. Jadi saya bilang, enggak, ini kok 94 tuh sebenarnya kadar yang ini Pak. Tapi kami mau lebih itu, caranya gimana? Kami minta izin Pak untuk ngambil dari nadi, dari itu. Saya nggak tahu bahasa kedokterannya ya. Rasanya sakit minta ampun. Karena jarum di dalam diurek gitu. Ya Allah, nggak bisa dijelasin itu rasa jarum di dalam diurek-urek. Tapi saya pikir demi kesehatan gitu. Ternyata sejam kemudian keluar Bapak cuma 82%, jadi kalau bisa dirawat. Saya bilang, wah, karena memang lemes sekali. Karena kadar oksigen masuk. Nah itu yang bisa pelan-pelan toto hilang gitu loh. Kalau itu turun terus fungsinya paru-parunya terus nggak kerasa sih. Nah terus dikasih oksigen, terus dokter bilang, Bapak kasih plasma ya. Saya bilang, plasma itu apa? Ini versi sederhananya. Jadi orang yang sudah sembuh dari COVID yang kurang dari 6 bulan, plasma darahnya dia itu akan dikasih ke Bapak agar bisa ngajari cepat. Kalau di sini lagi baca ABCD, ini bisa nulis, baca tulis langsung diajari supaya dia cepat. Oh COVID itu diginin, antibodinya cepat tumbuh dan lain sebagainya. Saya bilang, saya siap. Tapi ini nggak mudah Pak. Kenapa? Karena orang habis sembuh COVID itu jarang mau nyumbang plasma, jadi agak lama ngantrinya. Mudah-mudahan Bapak ada jodoh. Saya pikir, yaudahlah saya berprasangka baik. Hari ketiga baru dapat, dan ternyata hari ketiga tuh saya nggak tumbuh. Maksudnya ya dengan Covifor obat-obat itu hampir nggak ada pertumbuhan. Begitu dikasih plasma satu hari dengan infus yang beda gitu masuk plasma, itu langsung dites PCR lagi, itunya langsung lompat. Bahkan kalau di tempat lain mungkin udah boleh keluar gitu. Saya besoknya dikasih apa lagi. aja Bapak? Oksigen? Ini apa istilahnya itu yang dari 22 ke 37 gitu apa ya, jadi istilahnya saya nggak tahu istilah itunya, pokoknya lompat. Dan saya merasa begitu dikasih plasma tuh satu hari itu bener-bener lain nih, makan ada rasanya dan lain sebagainya, cepet sekali. Terus di hari ketiga dites lagi saya langsung negatif, dan itu saya tidak sampai 9 hari, jadi cepet sekali gitu ya. Nah ada yang menarik dari dokter yang waktu itu ngasih, dia bilang, Bapak boleh nggak saya minta izin kalau Bapak nanti sudah sembuh, Bapak nyumbang plasmanya. Saya bilang, oh saya nggak mau berhutang pada kehidupan, saya bilang gitu, saya pasti nyumbang. Dan kenapa? Karena jarak Pak. Kalau bangsa Indonesia ini kompak Pak, saling kasih, saling tolong, saling bantu, COVID hilang. Karena saat ini udah 380.000 orang yang sembuh, ada 500.000 orang yang terpapar. Kalau 50.000 aja memberikan plasmanya, selesai ini gitu. Saya bilang, oh ya, saya bilang, dan ini organik, bukan anorganik, bukan kimia gitu ya. Saya pikir, oh gitu ya. Terus udah saya janji. Nah alhamdulillah 2 minggu setelah itu saya memberikan plasma saya, jadi saya nggak mau berhutang. Dan katanya bisa selama 6 bulan, bisa 2-3 minggu saya nyumbang lagi gitu. Saya berterima kasih kepada siapapun yang memberikan plasma ke saya, dan saya janji untuk memberikan ini lagi kepada yang membutuhkan. Lalu seminggu setelah itu saya tanya sama dokter, karena dokter cek recovery kan, seberapa ini dia cek semuanya itu di dokter. Terus saya tanya, plasma itu gimana sih katanya?
Nah nanti mungkin rumah sakitnya, yang itu saya nggak bisa sebut rumah sakitnya, saya juga tidak bisa sebut dokternya. Kami akan membuat jurnal pengalaman kami mengelola pasien yang pakai plasma. Jadi mungkin yang light, yang ringan ya, yang 20%-an itu mungkin isolasi atau sebentar ada di rumah sakit. Tapi yang medium to severe atau yang di tengahnya yang kayak saya yang 82, oksigen yang 70, pakai plasma sangat membantu. Tapi mungkin yang akut, yang harus pakai ventilator itu berbeda. Nah, sementara yang ini kan terbanyak kan, ini yang 80%. Jadi kalau plasma ini dipromosikan, terus ada jurnal, ini ada sisi lain di mana antibodi bisa saling tolong, bangsa Indonesia jadi bangsa yang kompak, saling bantu. Ya, mungkin yang punya vaksin yang rugi, Bang. Sementara kita udah import. Kita udah impor. Maaf sekali ternyata bisa sembuh dengan cara itu, alternatif aja. Saya pikir ini masih harus terus dipromot. Sekali lagi, mungkin tidak semuanya perlu plasma gitu ya. Ada bagi saya ini adalah kenapa saya hari itu kan banyak sekali sahabat saya yang terpapar, yang sama saya, alhamdulillah tidak terpapar. 3 hari dites, 7 hari dites, tidak terpapar. Jadi lucunya di sebuah meeting 200 orang dengan dan lain sebagainya, dengan apa, sentuhan-sentuhan, tapi saya pakai benar-benar pakai masker ya, karena saya udah curiga dan teman-teman juga pakai. Dan ternyata tidak terpapar, artinya masker ini nolong. Jadi ini banyak sekali sudutnya, makanya saya pikir di acara Bang Karni saya mengingatkan bahwa masker itu benar-benar penting. Terus siapapun yang pernah kena COVID yang punya antibodi, tolonglah saudaranya yang membutuhkan plasma. Karena sekarang di RSPAD, di PM itu kurang yang menyumbang plasma yang mereka sembuh dari COVID. Akan lebih perfect kalau plasma bisa menjadi promote, supaya kita tidak bergantung pada vaksin, tidak bergantung pada impor, tidak bergantung pada produk-produk yang kita nggak bisa buat gitu. Nah saya berharap, karena cash flow kita kalau hampir berapa untuk penanganan COVID untuk ini, hampir 700 triliun. Iya. Iya, kalau itu buat NKRI semua kan harusnya lebih nggak cash out, nggak uangnya nggak keluar kan, nggak flight capital untuk beli vaksin dan lain sebagainya. Coba didudukin lagi mungkin dengan ke depan, menurut saya nomor satu yang saya minta, bencana COVID cabut deh, yang kan saat ini secara nasional mungkin 2-3 bulan lagi cabut deh, kayaknya kita udah selesai tuh. Optimis banget. Optimis sekali gitu.